Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa sirri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya, kita lanjutkan kembali ujian kita Fathul Mu'in. Sekarang masih pada pembahasan makruhatus shalah. Hal-hal yang dimakruhkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang pertama, mana kita sudah bahas. Yang pertama yaitu adalah menoleh ya. Menoleh dengan wajah. Itu makruh. Adapun menoleh hanya dengan tatapan mata itu tidak makruh, walaupun itu khilaful aula. Dan kita sudah menyinggung perbedaan antara makruh dengan khilaful aula ya. Selanjutnya adalah wa nadharun nahwa sama'in. Ya, wa nadharun nahwa sama'in. Dan melihat ya ke arah sama. Sama itu berarti atas ya. Berarti atas. Lihat ke arah atas. Sama itu bisa langit ya. Pokoknya sama itu kullu ma fawqana. Jadi pengertian dari sama itu adalah kullu ma fawqana, segala sesuatu yang ada di atas kita ya. Jadi bukan hanya terkhusus pada langit saja, tapi jadi sesuatu yang ada di atas kita. Nah, itu termasuk di sini gitu ya. Mimma yulhi, dari perkara-perkara yang dapat membuat yulhi itu al-hayulhi itu ya membuat kita sholat kita tidak khusyuk ya. Nah, seperti juga katsaubin lahu a'lam, seperti pakaian yang ada coraknya. Nah, jadi kalau ada pakaian yang ada coraknya ini kan membuat sholat kita tidak khusyuk juga. Nah, ini juga sama ya. Nah, lalu landasannya adalah berdasarkan hadis Sahih Bukhari ya. Li khabaril Bukhari, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Ya. Kenapa gitu ya? Sebagian orang itu mengangkat penglihatannya ke langit atau ke atas fi salatihim, di dalam salat mereka. Fashtadda qawluhu, lalu Nabi berkata keras selanjutnya, la yantahiyanna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Jadi hendaknya mereka menghentikan kelakuan mereka yang seperti itu, atau penglihatan mereka akan dicabut. Nah, di sini larangannya tegas ya, walaupun tidak sampai haram. Ulama menyimpulkannya tidak sampai haram, tapi di sini larangannya cukup tegas ya. Wa min samma, oleh karena itu kurihat aidan fi mukhattatin au ilaihi au alaihi. Ya. Maka oleh karena itu dimakruhkan juga fi mukhattat. Mukhattat itu sesuatu yang bergaris-garis ya. Atau ya sama ya tadi bercorak gitu. Au ilaihi. Nah, jadi nggak hanya yang dimakruhkan itu bukan hanya yang ada di atas saja, tapi juga yang ada di hadapannya, ilaihi, di depannya ya. Au alaihi, atau yang di atas tempat sujudnya, seperti sajadah misalkan
Nah, itu makruh juga ya kalau misalkan ada sesuatu yang bercorak, karena itu li'annahu yukhillu bil khusyu'. Karena itu dapat mengurangi kekhusyuan kita. Ya, dapat mengurangi kekhusyuan kita. Nah, ini juga kan pernah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadiahin ya suatu tirai, atau ya kalau nggak salah tidak tirai ya. Nah, tirainya itu membuat Rasulullah itu ya tidak khusyuk di dalam sholat, maka lalu disuruh dibalikan ya, dikembalikan gitu ke orang yang memberinya. Nah, jadi perkara khusyuk itu sangat penting ya. Bahkan Imam Ghazali beliau mensyaratkan tidak sah sholat seseorang ya jika tidak khusyuk. Walaupun pendapat ini lemah ya, di dalam mazhab pendapat ini lemah, cuma ya karena ya sepenting itulah khusyuk ya. Maka ada sebagian ulama, salah satunya adalah Imam Ghazali, yang mensyaratkan bahwa sholat itu tidak sah jika tanpa khusyuk. Gitu. Lalu wabaskun. Nah, perkara yang makruh selanjutnya adalah wabaskun, yaitu membuang ludah. Fi sholatihi, ya, ketika di sholatnya. Nah, apakah mutlak? Ya, apakah mutlak kemakruhannya ini ketika dalam sholat? Wa kadza kharijaha, dan juga ketika di luar sholat. Nah, apakah mutlak? Nah, di sini dibatasi kapan makruh, kapan boleh membuang ludah ini, baik ketika sholat maupun ketika di luar sholat. Yang pertama adalah amaman, itu membuang ludah ke arah depannya. Gitu ya, misalkan. Nah, gitu, membuang ludah ke arah depan. Yaitu makruh. Ai qibala wajhihi wa illam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan kama atlaqahu Nawawi. Ya, yaitu ke depan wajahnya, walaupun orang yang di luar sholat, kalau di saat sholat oke lah karena dia menghadap kiblat, tapi orang yang di luar sholat ini tidak menghadap kiblat, apakah tetap makruh? Ya, menurut keterangan yang ada di sini itu tetap makruh sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menyampaikan perkara ini ya, dan ini tidak dibatasi ya. Nah, tapi Imam Romli ya, kan redaksinya Imam Nawawi ini mutlak gitu, baik jadi tidak disebutkan apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, jadi tidak ada keterangan itu. Nah, tapi kalau Imam Romli ya memahaminya bahwasanya yang makruh adalah ya bagi orang yang di luar sholat ketika orang ini sedang menghadap kiblat, ya, sedang menghadap kiblat. Adapun orang yang sedang tidak menghadap kiblat dan posisinya sedang di luar sholat, maka ya tidak makruh baginya. Jadi redaksinya Imam Nawawi itu mutlak, ya. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar karena berdasarkan redaksi Imam Nawawi, maka ya mutlak jadinya. Orang meludah ke arah depan itu mutlak makruh, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Sedangkan Imam Romli ya itu membatasi ya redaksi yang ada di Imam Nawawi dengan bahwasanya kalau di luar sholat maka tidak makruh meludah ke arah depan jika tidak menghadap kiblat. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi meludah makruh yang pertama jika ke arah depan, dan kita tadi sudah bahas ya terkait dengan khilaf di dalam mazhab antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli.
Taib. Yang kedua, wa yaminan la yasaron. Ya, wa yaminan la yasaron. Dan meludah ke arah kanan. Meludah ke arah kanan. La yasaron. Tidak ke arah kiri. Maksudnya makruh ludah ke arah kanan dan tidak makruh jika meludah ke arah kiri. Nah, gitu. Ini berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di khabari Syaikhaini, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla. Ya, jika seseorang itu sedang di dalam salatnya, maka itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka janganlah ya meludah ke arah depannya, wala an yaminihi, dan juga ke arah kanannya, bal an yasari, akan tetapi kalau ingin meludah ke arah kiri, au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya, au fi thawbin min jihati yasarihi, atau di bajunya di arah kirinya, wa huwa aula, dan itu lebih baik, di baju di arah kiri, ya. Dan jangan ragu-ragu gitu ya, karena karena ludah itu tidak najis ya. Karena udah tidak najis, maka ya nggak apa-apa lah, jangan ragu-ragu kalau mau ada hendak mau ludah gitu ya ketika lagi sholat, ya nggak apa-apa, kita meludah di baju kita, ya, di baju kita. Kalau kita merasa jijik, jorok gitu ya, nanti dicuci setelah sholat, ya cuci aja bagian yang sudah diludahi seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya nanti ini kan tadi ke arah kiri boleh ketika dalam sholat. Nah, kalau misalkan sholatnya di masjid bagaimana? Nah, ini kan jadi permasalahan juga ya. Nanti ada pembahasannya bagaimana hukum meludah di dalam masjid. Nah, kita lanjut dulu sini. Qala Syekhuna, berkata Syekh kami Imam Hajar Al-Haytami, wala bu'da fi mura'ati malakil yamin duna malakil yasar. Nah, ini mencoba untuk menggali apa sih sebab tidak dibolehkannya tidak dibolehkannya meludah ke arah kanan. Ya. Wala bu'da, dan tidak dan tidak jauh, maksudnya tidak masalah gitu ya. Syariat memperhatikan karena di sebelah kanan itu ada malaikat yang ada di sebelah kanan. Tanpa memperhatikan malaikat yang ada di sebelah kiri, kan malaikat itu ada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri gitu ya. Nah, kenapa syariat hanya memperhatikan sebelah kanan? Misalkan karena di situ ada malaikat di situ. Walaupun di sebelah kiri juga ada malaikat. Apa? Izharon li syarafil awal, karena untuk menampakkan kemuliaan yang pertama, yaitu kemuliaan sebelah kanan. Walaupun malaikat itu sama-sama mulia, baik yang ada di sebelah kanan maupun yang ada di sebelah kiri. Tapi ini untuk bahwasanya sebelah kanan ya, sebelah kanan secara mutlak itu adalah arah yang paling mulia gitu ya, jika dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Nah, walau kana ya, ya walau kana ala yasarihi faqat insanun basaqa an yaminihi idza lam yumkinhu an yutati'a ra'sahu. Nah, jikalau di sebelah kirinya itu ada orang, maka dia diperbolehkan basaqa an yaminihi, untuk meludah ke sebelah kanannya. Nah,
Nah, ini sesuai dengan kaidah ya. Kalau misalkan perkara makruh itu bisa hilang hanya karena ada kebutuhan. Ya. Tazulul karahatu bi adanal hajati. Nah, ini juga sama ya. Kan kalau misalkan ada seseorang di sebelah kiri kita, ya nggak etis lah kalau misalkan kita meludah ke arah kiri. Nah, kapan kita dibolehkan atau yang tadinya jadi makruh jadi mubah untuk meludah ke arah kanan? Idza lam yumkinhu an yuta'ti ra'sahu wa yabsuqa la ilal yamin wa la ilal yasar. Nah, ketika dia tidak mungkin untuk menundukkan kepalanya dan meludah bukan ke arah kanan, bukan ke arah kiri, tapi misalkan ke bawah kakinya. Nah, kalau dia tidak bisa itu semua, kan tadi ke arah kiri nggak bisa karena ada orang. Dan tidak bisa untuk menundukkan kepalanya, lalu ludah ke bawah kakinya. Itu tidak bisa juga dilakukan. Nah, maka boleh untuk meludah ke arah kanan. Gitu ya. Atau bisa pakai tisu ya, kalau misalkan ada tisu. Nah, jadi apa namanya, boleh kita ke arah kanan kalau misalkan tidak ada hal yang mengganti itu semua. Kayak tadi ludah ke bawah kaki, atau apa namanya, tidak bisa menundukkan kepala, atau tidak ada tisu ya, atau mungkin baju juga bajunya terbatas gitu. Mungkin sedang tidak memakai baju atasan gitu ya. Kan bisa saja gitu, dalam kondisi seperti itu baru apa namanya, kemakruhan meludah ke arah kanan itu baru hilang. Ya. Nah, selanjutnya wa innama yahrumul busaqu fil masjidi in baqiya jurmuhu la in istuhlika fi nahwi ma'i madmatin. Nah, jadi hukum meludah di masjid itu haram ya. Itu haram. Nah, kapan dikatakan meludah di masjid itu haram? Ya. In baqiya jurmuhu, jika apa ya, zat ludahnya, cairan ludahnya itu masih ada ya, masih ada. Berbeda kalau misalkan ludahnya ini ya bercampur dengan air kumur ya, air bekas kumuran. Nah, itu sudah tercampur sehingga sudah tidak bisa dibedakan lagi mana ludah dan mana air yang bekas kumurnya itu ya. Nah, kalau yang dibuang walaupun sama-sama dari mulut itu adalah air kumuran ya, dan itu sudah bercampur, sudah tidak bisa dibedakan lagi mana air yang bekas kumuran dan air ludah, nah itu boleh ya, tidak haram ketika dibuang di masjid, tidak haram ya. Nah, ya kapan haram? Ketika yang dibuang itu yang dikeluarkan dari mulut itu adalah air ludah dan masih apa namanya, jirmnya itu atau zat ludahnya itu masih ada, masih kelihatan gitu ya. Walaupun etis juga ya, ketika kita kumur-kumur habis itu kita buang di dalam masjid. Nah, ini apa namanya, kalau ada kejadian seperti itu ya, misalkan orang habis dari tempat wudhu ngumpulin air gitu kan di dalam mulutnya. Nah, apa namanya, tiba-tiba dia apa namanya, tidak sengaja mengeluarkan airnya itu ke dalam masjid. Nah, itu kan bisa jadi ada orang yang seperti itu, walaupun ya tidak ada faedahnya gitu ya. Nah, tapi ini namanya
termasuk masail iftiradiyah ya. Jadi di dalam fikih itu ada namanya masail iftiradiyah. Permasalahan-permasalahan yang belum terjadi tapi dikira-kira ya. Ini bagaimana hukumnya? Nah, ini termasuk masail iftiradiyah. Permasalahan yang atau fikih tawakku. Jadi ada ya gitu ya. Jadi di kitab fikih itu ada yang benar-benar realita terjadi, ada yang itu tidak mungkin hampir mustahil terjadi tapi mungkin terjadi. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Nah, ini kenapa ulama memunculkan permasalahan-permasalahan iftiradiyah seperti itu? Ya, salah satunya adalah untuk ya apa namanya? Tashhinu dzihn ya, untuk biar otak ini terus bekerja gitu kan. Dan supaya tetap panas gitu. Dalam kondisi prima gitu kan. Nah, supaya nanti ketika ada permasalahan-permasalahan baru gitu kan, nah itu bisa menjawab dengan mudah. Taib. Wa asaba juz'an min ajzaihi. Nah, itu jadi perkara yang pertama adalah in baqiya jurmuhu. Kalau masih ada zat ludahnya tadi. Yang kedua, wa asaba juz'an, dan mengenai bagian min ajzaihi, bagian masjid. Misalkan mengenai lantainya, mengenai tanahnya, mengenai dindingnya. Ya. Itu yang diharamkan. Ya. Itu yang diharamkan. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau dia mengenai udara masjid? Udara yang ada di masjid. Misalkan kita mau meludah keluar, tapi jarak antara luar masjid dengan kita posisi ada di dalam masjid, kita mau meludah keluar, ya kan? Itu kan pasti mengenai udara masjid, ya kan? Mengenai udara masjid. Apakah haram juga mengenai udara masjid? Nah, ya. Nah, maka di sini dibilang duna hawaihi, ya, tanpa. Jadi yang haram itu jika mengenai bagian masjid. Adapun udara masjid, jika ludah mengenai udara masjid itu tidak haram. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, ya, dia ada posisi dalam masjid, dia pengen meludah keluar masjid, tapi posisi masih dalam tuh, ya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya, diperbolehkan jika ya tadi ludahnya itu yakin tidak akan menempel di bagian masjid, ya. Jika yakin ya maka nggak apa-apa gitu. Walaupun misalkan kena udara masjid tidak dianggap, ya. Nah, selanjutnya wa za'mu hurmatihi fi hawaihi wa illam yusib syai'an min ajzaihi ba'idun ghairu mu'awwalin alaihi. Nah, ada yang beranggapan bahwasanya walaupun mengenai udara masjid itu tetap haram. Ya. Nah, tapi kata di sini keterangannya ghairu mu'awwal, tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Waduna turabin lam yadkhul fi waqfihi, dan bukan juga ataupun tanah yang tidak termasuk di dalam wakaf masjid. Nah, gitu ya. Misalkan ada tanah gitu ya di dekat masjid, itu nggak masuk walaupun berdekatan dengan masjid tadi, tapi tidak termasuk wakaf masjid gitu. Karena masjid kan harus di tanah wakaf ya. Nah, misalkan ada tanah wakaf, ya, tapi itu bukan diperuntukkan untuk masjid. Nah, itu walaupun berdekatan dengan masjid, apakah tetap boleh meludah ke situ? Ya, itu nggak apa-apa. Yang haram itu adalah ketika ludahnya itu mengenai bagian masjid. Ya.
Wakila, nah kila waduna husurihi. Ya, kila waduna husurihi. Nah, ada pendapat juga mengatakan tidak haram meludah jika ludahnya ini mengenai apa? Mengenai karpet masjid. Nah, ini pendapat ya. Nah, kalau berdasarkan pendapat ini tidak haram, apakah nah keharamannya ini jika dilihat hanya sekedar ludahnya, ya, jika hanya sekedar apa? Ludahnya. Nah, tapi kalau kita melihat aspek yang lain, misalkan ludah ini kan mengotori, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari aspek ininya, maka, nah di sini maka disebutin, lakin yahrumu 'alaiha, ya, kan tetapi haram, ya, haram meludah di atas karpet masjid jika dilihat dari apa? Min jihati takdziriha. Jika dilihat dari mengotori karpet itu sendiri. Nah, itu haram, ya. Kama huwa zahirun. Ya. Jadi kalau hanya dilihat dari perkara ludahnya, ya, kan soalnya gini, kan tadi kan ngeludah ke baju kan nggak apa-apa gitu kan, karena baju bukan bagian dari masjid, ya, dan ludah bukan perkara yang najis, maka meludah ke baju nggak apa-apa. Nah, itu berbeda kalau misalkan sesuatu yang najis kita melumuri badan kita dengan najis, nah itu kan nggak boleh ya. Tapi kan meludah ini kan bukan sesuatu yang najis. Nah, sekarang kalau kita lihat karpet masjid ini kan bukan bagian dari masjid, ya. Maka secara asal maka tidak haram kan. Nah, itu kalau misalnya kita hanya melihat dari perkara meludahnya saja. Tapi kalau kita melihat perkara yang lain, yaitu ini kan mengotori, gitu kan. Mengotori sesuatu yang diwakafkan untuk masjid, walaupun bukan bagian dari masjid, tapi ini kan diwakafkan untuk peruntukan umat orang lain, gitu kan. Ya, jadi ini kan untuk diperuntukkan orang lain, maka dari sisi inilah yang diharamkannya. Nah, gitu. Ya. Ya, jadi kesimpulannya tetap haram gitu. Kesimpulannya tetap haram. Walaupun cara pandangnya berbeda gitu. Dilihat dari mana? Kalau dilihat dari ludahnya nggak haram, tapi kalau dilihat dari mengotori, terus ini kan diperuntukkan untuk orang lain, maka disitulah yang menyebabkan haramnya. Ya. Nah, selanjutnya, wa yajibu ikhraju najisin minhu fauran ainiyan ala man alima bihi. Nah, wajib mengeluarkan sesuatu yang najis minhu dari masjid fauran, ya, secara segera. Ainian, dan wajibnya ini wajib ain. Bagi siapa? Alaman alima bihi, bagi yang mengetahui akan adanya najis itu. Sekarang kita lihat kotoran, ya. Kan banyak ya kotoran. Nah, maka wajib bagi yang mengetahui itu, dan harus segera, ini fauran ya, fauran, segera, untuk mengeluarkan sesuatu najis itu. Nah, kalau misalkan yang lainnya juga mengetahui, maka hukumnya jadi fardu kifayah. Ya. Kalau hanya kita doang yang mengetahui, maka itu wajibnya wajib ain, ya. Tapi kalau ada orang lain yang mengetahuinya juga, maka jadinya fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah kan, kalau dia
apa namanya, dia yang ngambil dan dia yang mengeluarkan, nah itu berarti kita nggak berdosa gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dua-duanya sama-sama tahu tapi tidak mengeluarkan itu, berarti dua-duanya berdosa gitu. Nah, itu maksud dari fardu kifayah. Wa in ursida li izalatihi, jika disiapkan ada orang yang khusus untuk apa namanya tadi mengambil suatu najis dari masjid, ya. Kalau misalkan ada orang yang ada petugas khusus gitu ya untuk yang bersih-bersih masjid ya, baik kalau misalkan ada najis atau sesuatu yang kotor gitu, walaupun ada orang yang disiapkan untuk itu, maka tetap wajib kalau misalkan kita tahu ada sesuatu yang najis, tetap wajibnya jadi wajib ain gitu ya. Kalau misalkan cuma kita aja. Jadi wa in ursida ini walaupun ada orang yang disiapkan untuk apa? Untuk menghilangkan najis tadi. Gitu. Ya. Wa in ursida li izalatihi man yaqumu biha bima'lumin kama iqtadahu itlaquhum. Ya, jadi walaupun ada petugas khusus, petugas kebersihan khusus, tapi misalkan kan dia apa namanya kan bisa jadi kan nggak tahu gitu ya. Ternyata kita doang yang tahu di sini ada najis gitu. Nah, kitalah yang wajib untuk menghilangkan sesuatu yang najis itu. Ya. Bukan orang yang disiapkan untuk atau petugas kebersihan tadi. Baik. Nah, selanjutnya wa yahrumu baulun fihi walau fi nahwi tashtin, ya. Dan haram buang air kecil fihi di dalam masjid walau fi nahwi tashtin, walaupun dia buang air kecilnya di dalam bejana. Ya, di dalam bejana. Jadi walaupun kita siapkan bejana ya untuk buang air kecil, tapi dilakukan di dalam masjid, ya itu juga tetap haram. Tetap haram. Kenapa? Karena itu perbuatan yang menghinakan apa? Masjid. Walaupun misalkan ada bejana khusus gitu kan, ada bejana khusus, tapi itu dilakukan di dalam masjid. Nah itu haram. Kenapa? Karena merendahkan masjid. Ya. Walaupun misalkan najisnya itu tidak kemana-mana. Ya. Karena itu merendahkan masjid. Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin. Dan haram juga memasukkan sendal yang najis ya ke dalam masjid. Lam ya'man at-talwith. Nah, ketika apa namanya? Sendal yang najis tadi itu tidak aman bakal mengotori masjid. Ya, nah itu haram. Tapi kalau sendalnya ini, sendal yang najis ini ya aman untuk tidak bakal mengotori masjid, maka tidak haram ya, tidak haram. Contohnya misalkan ada sendal najis dan najisnya sudah kering gitu ya. Najisnya sudah kering. Ya nggak apa-apa kita memasukkan ke dalam masjid, walaupun ya nggak bagus juga ya, tapi kita ini bicara masalah haram atau tidaknya ya. Nah, haram ketika sesuatu sendal yang najis tadi itu dapat mengotori masjid, misalkan sendalnya basah dan najis gitu ya, atau ada sesuatu yang najis dan kondisinya masih ada zat najisnya gitu kan. Tapi kalau misalkan sendalnya ini najis ya, tapi najisnya najis hukmi gitu. Zat najisnya sudah tidak kelihatan, tapi kebetulan belum disiram air misalkan. Nah itu nggak apa-apa kalau misalkan aman dari kalau misalkan tidak ditakutkan ini untuk mengotori masjid gitu ya. Baik. Waram yunahwi qomlatin fihi
maitah. Ya. Dan juga diharamkan untuk membuang nahwi qomlah, sesuatu hewan bangkai, contohnya adalah qomlah, yaitu misalkan kutu gitu ya. Fihi, di dalam masjid, ya. Bisa juga nyamuk juga sama gitu ya. Nyamuk juga sama. Nyamuk, semut, ya pokoknya hewan-hewan yang kecil ya. Nah, itu kita tidak boleh membuang bangkainya ke dalam masjid. Wa amma ilqauha, adapun membuangnya, audafnuha, atau menguburnya, fihi, di dalam masjid, hayatan, dalam kondisi masih hidup, ya. Fa dhahiru fatawin Nawawi hilluhu, ya. Maka jika dilihat dari ibaratnya Imam Nawawi, dari fatwanya Imam Nawawi, halal gitu ya. Halal. Boleh untuk melempar hewan yang masih hidup atau menguburnya masih hidup di dalam masjid. Nah, tapi kalau dafnuha fihi, kalau menguburnya secara hidup-hidup, kalau misalkan diyakini bakal mati, atau misalkan wah kemungkinan besar nih bakal mati nih di dalam, kalau dikubur secara hidup-hidup, nah itu juga nggak boleh. Nggak bolehnya dalam sisi apa? Dalam sisi mematikan hewan tersebut, ya. Seandainya hewan tersebut bukan hewan-hewan yang wajib dibunuh, nah gitu ya. Jadi kalau hewan-hewan yang wajib dibunuh, ya itu nggak apa-apa dikubur gitu ya, atau dibunuh gitu. Tapi ini kan makanya di sini mengubur secara hidup-hidup itu jika dilihat dari perkara itunya ya. Ini kan meletakkan hewan yang masih hidup di dalam masjid. Kalau dilihat dari sisi itunya, ya halal gitu ya, berdasarkan keterangan fatwanya Imam Nawawi. Ya. Tapi kalau dilihat kan mengubur secara hidup-hidup ini hewan ya, kalau hewan tersebut bukan hewan yang wajib dibunuh ya, maka dalam sisi ininya ya, haram. Nah, wa dhahiru kalamil jawahir. Nah, adapun keterangan dari penulis kitab Al-Jawahir, tahrimuhu, haram gitu ya. Jadi kalau ada kata zahir, artinya keterangannya itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, tapi salah satu kemungkinannya itu ya, itu jadi keterangannya itu punya dua interpretasi makna gitu ya. Itu kalau disebutkan kata zahir, misalkan zahiru fatwa Nawawi. Jadi fatwanya Imam Nawawi ini ada dua interpretasi makna. Nah, tapi salah satu maknanya itu tadi itu lebih rajih, lebih kuat gitu. Nah, itu disebut dengan zahir gitu ya. Nah, jadi tidak secara tegas keterangannya, ya ada dua interpretasi makna, tapi salah satu maknanya itu lebih kuat. Gitu. Itu maksud kata dari lafaz zahir itu ya. Nah, kalau dilihat dari keterangan Imam Nawawi, ya bisa halal bisa haram, tapi lebih cenderung dipahami halal gitu. Sedangkan keterangan yang ada di kitab Al-Jawahir lebih dipahami ini tuh haram gitu ya. Wabihi soroha Ibnu Yunus. Nah, dan pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu Yunus. Baik. Wa yukrohu, sekarang wa yukrohu fasdun wa hijamatun fihi bi'inain. Dan makruh melakukan fasdu, tahu fasdu ya, itu mengeluarkan darah ya dengan jarum. Kalau tidak salah di uratnya atau apa ya, mungkin ada yang tahu gitu ya, fasdu. Nah, itu
hijamah itu adalah bekam ya. Dan makruh bekam dan fasdu fihi di dalam masjid biinain dengan bejana. Jadi makruh. Ya. Nah, ini berbeda dengan tadi buang air kecil. Nah, kalau buang air kecil walaupun di bejana itu haram. Kenapa? Karena secara ya walaupun dua-duanya tuh sama-sama najis ya, baik apa kencing, air kencing ataupun darah itu sama-sama najis gitu ya. Cuma kenajisan kencing itu lebih parah daripada darah itu sendiri karena darah di beberapa tempat itu di ma'fu ya. Darah di beberapa tempat itu di ma'fu. Beda dengan kencing. Kalau kencing itu tidak di ma'fu sama sekali. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Makanya ketika orang fasdu atau hijamah ini kan sama-sama membuang darah kan. Sama-sama membuang sesuatu yang najis gitu. Nah, tapi tidak diharamkan jika biina ya. Jika itu dilakukan di dalam bejana. Nah, kalau tidak dilakukan dalam bejana dan menyebabkan kotornya masjid, nah, maka itu haram ya. Maka itu haram. Karena darah itu najis. Dan tadi kita sudah tahu hukumnya membuang sesuatu najis di dalam masjid itu haram ya. Taib waraf'u sautin dan juga makruh meninggikan suara ya. Makruh meninggikan suara di dalam masjid. Nah, makruh meninggikan suara dalam masjid itu makruh ya, secara umum makruh. Nah, bisa jadi haram kalau misalkan mengganggu orang yang sholat. Mengganggu orang yang sholat. Bahkan zikir, ya, tilawah, sholawat gitu. Kalau ada yang orang yang sholat itu hendaknya ya suaranya itu direndahkan. Ya, jadi lebih didahulukan ya hak orang yang sholat. Karena masjid itu dibangun untuk sholat. Jadi makanya kalau misalkan ya ibadah apapun boleh di dalam masjid, ya. Tapi lebih didahulukan itu hak orang yang sholat. Makanya jika ada orang lagi ngaji, sholawatan, zikir gitu ya, mengencangkan suara boleh, ya. Mengencangkan suara diperbolehkan. Tapi jika tidak ada orang yang sholat. Nah, kalau ada orang yang sholat dan dapat mengganggu orang yang sholat tersebut, maka hendaknya ya itu direndahkan suaranya. Ya, direndahkan suaranya. Karena masjid itu diperuntukkan secara asal itu untuk haknya orang yang sholat. Maka ketika ada dua hak yang saling bertentangan, mana yang didahulukan? Itu yang didahulukan adalah hak orang yang sholat. Ya, seperti itu. Baik. Wa nahwu bai'in wa amali sina'atin fihi ya. Dan juga dimakruhkan, makruh jual beli di dalam masjid. Nah, jadi katanya nahwu ya, nahwu itu berarti contohnya jual beli. Berarti ada juga yang lain, misalkan perkara-perkara muamalah yang lain, misalkan kayak akad salam. Nah, itu sama aja jual beli ya. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i itu nanti dibedain antara bai' dengan salam. Salam itu bai' jual beli, tapi apa ya? Bai' kalau secara mutlak itu ya yang dimaksud adalah bai' yang jual beli langsung gitu ya, jual beli langsung. Barang dan uangnya itu ada di majlis akad gitu. Sedangkan salam kan uangnya duluan, barangnya ntar gitu ya. Jadi kalau bai' secara mutlak itu, kalau disebutkan secara mutlak adalah jual beli yang uangnya dan barangnya itu ada di majlis akad. Sedangkan salam
Nah, itu tadi ya. Wa qirat, dan qirat itu juga mudorobah ya, akad mudorobah. Nah, jadi baik jual beli atau akad-akad yang lain, nah itu makruh dilakukan di mana? Di masjid ya. Berdasarkan hadis, idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aitum man yunshid fihi dhallatan faqulu la raddallahu 'alaika. Nah, jika kalian melihat ada orang yang jual aw yabta' atau beli fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah kepada orang tersebut, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan atas perdaganganmu. Wa idza ra'aitum man yunshid fihi dhalatan, dan jika kalian melihat ada orang yang mengumumkan barangnya hilang di dalam masjid, faqulu la raddallahu 'alaika, maka katakanlah kepada dia, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang darimu itu. Nah, berdasarkan hadis ini ya, maka ulama madzhab Syafi'i menyimpulkan bahwasanya hukum jual beli ya, dan tadi juga mengumumkan sesuatu yang hilang dalam masjid itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Wa amali sina'atin fihi, dan juga melakukan pekerjaan sina'ah. Sina'ah itu produksi ya, kegiatan produksi ya, atau ya pokoknya kegiatan pekerjaan lah ya. Seperti misalkan kalau di sini di hasyiahnya disebutkan khiyatoh ya, menjahit, wa tijarah, berdagang gitu ya. Nah, jadi itu makruhnya jika dilakukan di dalam masjid, makruh. Baik. Adapun mengajar apa segala macam, nah itu karena itu perkara ibadah ya, maka itu nggak apa-apa jika dilakukan di dalam masjid. Baik, mungkin sampai sini dulu. Mungkin langsung kita tutup ya. Ya, silakan Ustaz. Baik, kita tutup dan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.